dalam surah kedua ayat 216 suratul Baqarah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu tapi kemudian itu yang terbaik bagi Allah. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi engkau sangat mencintai sesuatu, sangat menginginkan sesuatu, tapi bagi Allah itu yang terburuk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu. Kita tidak pernah tahu. Allah yang maha mengatur segala-galanya. Maka di pagi yang barokah ini jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, bagaimana kemudian kita menghadirkan sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasul. Salam takjim kami, salam hormat kami pada para asatiz, alhamdulillah, yang bergabung bersama kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan terus para guru-guru kita insyaallah. Karena di akhir-akhir ini kemudian para guru-guru kita banyak sekali yang sakit sampai kemudian untuk berdakwah itu memiliki kekuatan yang berkurang insyaallah. Salam cinta kami kepada terkhusus kepala-kepala desa yang membersamai kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berlapis-lapis keberkahan kepadanya insyaallah. Terkhusus orang-orang tua kami, Bapak, Ibu, Ananda semuanya yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai kita. Ketika cinta itu kemudian hadir membersamai kita insyaallah, maka ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang barokah ini Allah muliakan kita.
Tidak ada satupun pertemuan terbaik dalam kehidupan ini insyaallah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam sebuah kebaikan. Ada pujian kepada Allah, selawat kepada Rasul, lalu kemudian dilantunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan pertemuan terindah itu nanti Allah pertemukan kita di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan orang-orang yang kemudian melakukan kebaikan dalam kehidupan dunia ini. Jazaa'uhum 'inda rabbihim, Allah akan memberikan balasan terbaik bagi mereka. Syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syurga itu Allah perumpamakan seperti sungai-sungai yang kemudian mengalir. Allah ridho kepadanya, maka kita ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah mempertemukan kita di syurganya nanti insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi. Salat dan salam mari sama kita hadiahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wassallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kebahagiaan tersendiri hari ini ya, Ustadz Iqbal menelepon untuk kemudian bergabung bersama kita, bertemu dengan orang-orang tua kita, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah kesyukuran yang luar biasa. Semakin banyak kita bertemu dengan orang-orang yang salih, semakin banyak kita bertemu dengan orang-orang yang salihah, maka nanti ada syafaat yang terbaik setelah ada syafaat dari Rasulullah, syafaat Al-Quran, tapi syafaat ketiga ini adalah syafaat dari orang-orang yang soleh dan solihah yang senantiasa dapat menarik kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, di pagi yang barokah ini saya ingin mengajak kita semua memaknai 3 ayat dari salah satu firman Allah surah ke-55. 3 ayat saja. Saya ingin mengajak kita memaknai firman Allah surah Ar-Rahman 3 ayat saja insyaallah. Ini sebagai oleh-oleh kita, sebagai juga pahala terbaik bagi saya yang kemudian siapapun hari ini yang kedua orang tuanya, siapapun hari ini yang sudah mendahului kita, atau bahkan siapapun kemudian yang sudah mendahului kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala-pahala terbaik itu hadir membersamai mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Saya yakin dan percaya insyaallah kita sudah hafal 3 ayat ini. Bahkan anak-anak kita insyaallah sudah menghafalkan ini. Ayat ini bercerita tentang sebuah kasih sayang. Ketika Allah mulakan dengan kalimat Ar-Rahman, maka ada salah satu permintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ada satu keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian Allah inginkan kepada kita, yang kemudian kita lakukan di setiap kehidupan kita.
Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Allah yang Maha Pengasih, ketika Allah memiliki sifat itu, maka kemudian senantiasa Allah menginginkan sifat itu pula hadir pada hati-hati kita, hadir pada diri kita. Yang Maha Pengasih, ketika kemudian sifat ini sudah melekat dalam hati-hati kita, dalam diri kita, maka demi Allah tidak ada yang boleh di antara kita menghadirkan sangka buruknya kepada Allah. Artinya, hadirkan dalam hati-hati kita husnuzon, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah pertemuan di pagi yang barokah ini Allah sudah atur semuanya? Nudawiluha, pergantian semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh ada di antara kita jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala hadir sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih nikmat kepada kita hari ini, Allah kasih kita rezeki kepada kita, Allah kasih rezeki kepada kita hari ini. Masya Allah, itu kebahagiaan yang luar biasa. Termasuk kehadiran kita dalam thalabul ilm. Kita bergabung di sini demi Allah. Sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah kedua ayat 216 suratul Baqarah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, tapi kemudian itu yang terbaik bagi Allah. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi engkau sangat mencintai sesuatu, sangat menginginkan sesuatu, tapi bagi Allah itu yang terburuk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kita tidak pernah tahu. Allah yang Maha mengatur segala-galanya. Maka di pagi yang barokah ini jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, bagaimana kemudian kita menghadirkan sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tahukah kita orang-orang yang kemudian memiliki sifat Ar-Rahman, mereka tahu di mana mereka bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kemudian memiliki sifat Ar-Rahman, ia tahu di mana menemukan Allah di muka bumi ini. Menemukan dalam arti bukan mampu kemudian melihat, tidak, tapi ia akan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana itu? Orang-orang yang kemudian memiliki sifat Ar-Rahman, mereka akan menemukan Allah, mereka akan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, di pagi yang barakah ini jazakumullah buat terkhusus ketua kita yang kemudian sedang berdakwah keasahan. Hari ini kemudian diamanahkan pada Ustadz Samsul ya, Insya Allah. Ya. Masya Allah. Demi Allah, ini salah satu cara kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kemudian hari ini tidak mudah kemudian mengumpulkan jamaah bersama-sama kita dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu tanda kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada seorang ulama yang bernama Hatim bin Aqsam. Hatim bin Aqsam ini ternyata ia diberi gelar dengan Aqsam
Aqsam itu artinya orang yang tuli. Padahal Hatim bin Aqsam adalah bukan seorang yang tuli. Kenapa kemudian ia diberi gelar yang tuli? Suatu ketika ia menyampaikan dakwah, pada saat itu tiba-tiba ada seorang ibu bertanya, "Wahai guru," ketika kemudian ia bertanya kepada sang guru, tiba-tiba dengan tidak sengaja ia buang angin. Dan sang ulama tadi Hatim bin Aqsam, ia kemudian seakan-akan tidak mendengarkan apa yang terjadi kepada si ibu tadi. Lalu kemudian ia bertanya kepada ibu tadi, "Apa yang engkau tanya tadi wahai ibu?" Seolah-olah ia tidak dengar. Kenapa? Karena ia ingin menjaga aib saudaranya. Ia ingin menjaga aib ibu tadi yang tidak sengaja ia lakukan. Maka diberilah ia gelar Aqsam. Bahkan di kisah terbaiknya bagaimana Hatim bin Aqsam kemudian menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu ketika ia pernah mengajarkan satu ilmu, lalu kemudian ia tidak menemukan jawabannya, ia katakan kepada anak-anaknya yang masih kecil, "Wahai anak-anakku, apakah kalian mengizinkan aku untuk kembali menuntut ilmu?" Di usia yang seperti itu, ia masih belajar menuntut ilmu. Apa kata anak-anaknya? "Ayah, kalau engkau wahai ayah kembali menuntut ilmu, lalu siapa yang akan memberikan makan kepada kami ya Allah? Wahai ayah, siapa yang menjaga kami wahai ayah?" Seketika itu ayahnya terdiam, tapi tiba-tiba anak yang paling kecil, anak wanitanya yang paling kecil, belum genap 7 tahun, ia kemudian mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, pergilah wahai ayah menggali ilmunya Allah, biar Allah yang mengatur semua rezeki kami." Ucapan dari seorang anak yang kemudian ahli syurga. Pada saat itu ia ucapkan seperti itu, dan ayahnya dengan perbekalan apa adanya pergi menggali ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara Allah menolong agamanya Allah ini. Tiba-tiba ternyata pada saat itu seorang pimpinan, seorang khalifah, pada saat itu mereka sedang melakukan perjalanan. Ketika melakukan perjalanan, khalifah bersama rombongannya pada saat itu merasakan haus yang luar biasa. Ketika ia merasakan haus yang luar biasa, nampak dari kejauhan ada salah satu rumah. Lalu kemudian mereka berhenti di sana. Sang khalifah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Lalu kemudian dijawab dari dalam, "Waalaikumsalam." Lalu kemudian khalifah tadi mengatakan, "Wahai saudaraku, bolehkah kami meminta minuman kepadamu wahai saudaraku?" Apa kata mereka anak-anak Hatim bin Aqsam yang berada di dalam itu? Dan ia tidak tahu sedikit pun kalau itu adalah anak seorang ulama besar Hatim bin Aqsam. Lalu kemudian ia katakan, "Wahai Tuan, wahai orang tua, kami tidak memiliki bekal apa-apa kecuali hanya ada minuman ini. Silahkan minum sepuasnya, wahai Tuan. Silahkan minum sepuasnya, kami tak punya apa-apa. Kalau kalian meminta makanan, kami tidak punya apa-apa." Ketika mereka sudah minum pada saat itu, ternyata mereka sudah merasakan kehilangan haus. Lalu kemudian pada saat itu bertanya, "Anak siapa kalian?" Salah seorang anak yang paling besar kemudian mengatakan, "Wahai Tuan, kami anak Hatim bin Aqsam." "Apakah kalian anak seorang ulama besar itu?" "Benar wahai Tuan, kami anaknya." "Kemana ayah kalian?" "Ayah kami sedang pergi menggali ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala." "Pergi menggali ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kalian ditinggalkan di sini?" "Ya." "Demi Allah, Allah yang akan menjaga kalian dan akan memberikan pertolongan kepada ayah kalian." Apa yang terjadi pada saat itu? Sebelum khalifah tadi kemudian pergi, ia mengambil uang dari kantongnya, lalu kemudian ia lemparkan ke pintu. Ketika pada saat itu ia mengucapkan sebuah kalimat yang paling indah.
Kalimat ini Masya Allah, andai kemudian selalu hadir pada pemimpin-pemimpin kita, maka Masya Allah luar biasa. Apa katanya? Wahai saudaraku, kalau kalian mencintaiku sebagai pemimpin, maka ikuti apa yang kemudian aku lakukan pada hari ini. Masya Allah, pada saat itu mereka ambil uang-uang mereka, uang dinar mereka, mereka lemparkan ke pintu itu. Demi Allah, pintu itu pada saat itu tidak bisa tertutup kembali. Kenapa? Penuh dengan uang. Seakan kemudian Ustadz mengingatkan kepada kita, kalau ada amanah juga kepada masjid, bahasanya jangan ditolak-tolak gitu ya. Gak usah khawatir, insya Allah. Biar Allah yang maha mengatur, Allah yang maha memberi rezeki kepada mereka. Jadi pada saat itu anaknya yang paling kecil, wanita tadi, mengatakan, abangku, katanya, wahai kakak, tahukah engkau wahai kakak, Allah yang mengatur rezeki kita. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu, orang-orang yang memiliki sifat Ar-Rahman itu, mereka tahu di mana mereka merasakan kedekatan dengan Allah. Orang-orang yang memiliki sifat Ar-Rahman, mereka tahu di mana kemudian ia merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala mereka kemudian menghadirkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudaraku, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Banyak sekali kemudian zikir-zikir terbaik yang kemudian hadir kepada kita. Bahkan kemudian jangan pernah engkau tinggalkan salah satu zikir yang kemudian selesai engkau laksanakan sholat. Allahumma utas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Kalau kita selesai salat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Jangan pernah engkau tinggalkan zikir itu, sekalipun kemudian engkau punya keperluan yang sangat mendadak. Ketika keluar, ketika sudah melewati masjid atau musola, di luar silahkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Zikir-zikir terbaik ini. Bahkan salah seorang sahabat Nabi SAW ketika tangannya digigit oleh kalajengking pada saat itu, ia mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasul, tanganku ini digigit oleh kalajengking ya Rasul. Bagaimana ini ya Rasul? Apa kata Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, andaikan engkau tadi membacakan kalimat zikir ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalimat-kalimat yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk-makhluknya. Ketika zikir ini, wahai sahabatku, engkau bacakan dahulu demi Allah, engkau tidak akan digigit oleh kalajengking. Masya Allah, banyak sekali zikir-zikir kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat-kalimat yang paling indah ketika kita ucapkan dengan lidah kita. Thaqilatani fil mizan, dan akan menambah timbangan kebaikan kita ketika nanti berada di kita di hari akhirat nanti. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Zikir-zikir terbaik silahkan engkau lakukan, saudaraku. Bapak ibu sekalian, zikir-zikir terbaik itu. Bahkan suatu ketika seorang pemuda pada saat itu, di saat Rasulullah SAW katakan seluruh pemuda yang ada di kampung ini, maka mereka wajib berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah keluarga pada saat itu, dia punya anak pemuda, lalu kemudian disampaikan kepada anaknya untuk berjihad di jalan Allah. Maka berangkat mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika perang sudah selesai, saat pemuda-pemuda yang lain pada saat itu sudah pulang, pemuda tadi ternyata belum juga pulang.
sang ayah dan ibu pada saat itu gelisah merasakan, di mana anakku? Ia kemudian mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nanti menjelang maghrib sampai malam, ucapkanlah kalimat zikir ini, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Keluarga itu kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berzikir pada malam itu demi Allah, ternyata pemuda itu sedang diikat oleh orang-orang kafir pada saat itu. Ketika diikat, tiba-tiba pada saat itu ikatannya ini kemudian sudah mulai terbuka. Ketika sudah mulai terbuka, seakan-akan kemudian ia terbang, ia merasakan seakan-akan ia terbang, lalu kemudian tiba di rumahnya. Sampai di rumahnya ia salam, lalu kemudian ia tanya kepada ibundanya, ibundanya bertanya, kenapa kemudian engkau datang sampai seperti ini? Ia jelaskan semuanya. Dan itu adalah disebabkan zikir-zikir yang kemudian keluarganya bacakan sehingga Allah menolongnya. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo hadirkan zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir terbaik. Ar-Rahman. Di ayat kedua di surah ke-55 Ar-Rahman, 'Allamal Qur'an. Ayo Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau ada anak kita, kalau ada cucu kita di usia kelas 3 SD belum lagi bisa membaca Al-Qur'an, atau kelas 3, kelas 4, kelas 5 belum lagi bisa membaca Al-Qur'an, saya katakan sekali lagi, masalahnya di orang tua. Demi Allah, anak-anak kita suci. Kalau kemudian kita ajarkan anak-anak kita Al-Quran, mereka akan cepat sekali memahami Al-Quran itu. Anak-anak kalau sudah usianya kelas 3 SD, tidak mungkin dia masih Iqra 1, Iqra 2, tidak mungkin. Nah, inilah kemudian peran seorang ayah. Bahkan hari ini luar biasanya, para kakek, Masya Allah, atau nenek luar biasa, mereka sampai rela mengantar cucunya untuk belajar Al-Quranul Karim. Ini Masya Allah kesyukuran yang luar biasa. Orang-orang yang kemudian terpaut hatinya dengan Al-Quranul Karim, ia akan merasakan kebahagiaan luar biasa. Maka coba sesekali, insya Allah saya yakin dan percaya orang-orang tua kita insya Allah, Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, sudah melaksanakan ini. Coba sekali-kali kita kemudian bangun di malam hari. Ketika kita bangun di malam hari pada saat itu, boleh jadi kita tidak hafal ayat-ayat ini banyak, ayat-ayat Al-Quran banyak. Sidahkan ketika kita sholat tahajud, pegang itu mushaf, pegang itu Al-Quran. Lalu kemudian kita bacakan ketika kita sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kalau bisa ajak keluarga kita di belakang, ayo sholat. Lalu mana ayat-ayat yang kemudian kita sukai, yang kita cintai, kita senangi? Bukan ayat-ayat lain tidak kita suka, tapi kemudian kita mau ayat-ayat ini yang kita senangi itu kemudian terasa di sanubari kita. Kita ambil itu Al-Quran, kita bacakan, Masya Allah, kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Yang para hafiz, Alhamdulillah, mereka dengan gampang sekali sudah. Tapi kemudian saya yakin dan percaya, mereka juga dahulunya bersusah payah untuk menghafalkan itu. Dan ayo coba Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah coba itu, demi Allah, Allah akan memberikan ketenangan dalam hati-hati kita. Maka belajarlah kita kepada Imam Al-Bukhari, seorang perawi hadis yang kemudian terkenal yang luar biasa. Ketika ayah dan ibunya pada saat itu hidup, ibunya pada saat itu sedang mengandungnya, ibunya kemudian melepaskan kata-kata yang paling indah kepada anaknya. Demi Allah, saya menginginkan anakku ini, Imam Al-Bukhari ini, menjadi seorang ulama besar, katanya.
dia pengen sekali anaknya ini menjadi seorang ulama besar. Lahir ia ke dunia, 3 tahun kemudian ayahnya meninggal dunia. Ibunya masih kemudian berkeinginan bahwa anaknya menjadi seorang ulama besar. Di usia 5 tahun dimasukkan ia ke salah satu pondok tahfiz Al-Quran. Dan pada saat itu sang guru kemudian mengajarkan Al-Quran kepadanya. Tahukah kita kelebihan Imam Al-Bukhari? Kalau dibacakan 1 lembar kepada Imam Al-Bukhari, maka kelebihannya Masya Allah, ia akan mampu mengingat yang 1 lembar itu dengan tajwid yang benar. Masya Allah, itu kelebihannya. Dibacakan Al-Quran. Sampai pada saat itu dibacakan surah ke-50. Surah yang dibacakan kepadanya pada saat itu, ketika dibacakan pada saat itu, laqad kunta, ketika dibacakan kepadanya pada saat itu ayat itu, maka pada saat itu ia hafal. Ketika ia hafal pada saat itu ayat itu, kemudian sang guru mengatakan, wahai anakku, laqad kunta ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'uka fabasaruka al-yawma hadid. Dibacakan itu kepada anak itu, ia mampu menghafalkannya. Lalu kemudian sang guru mengatakan, wahai anakku, mulai esok engkau jangan hanya mempelajari Al-Quran, tapi juga mempelajari hadis. Inilah awal mulanya ia kemudian mempelajari hadis. Pulang ia ke rumahnya, ia sampaikan kepada ibundanya kalau ia akan mempelajari hadis. Apa kata ibundanya? Wahai anakku, tidak. Cukup engkau dulu mempelajari Al-Quranul Karim. Jangan dulu mempelajari hadis. Apa? Yang kemudian pada saat itu apa yang dilakukan anaknya? Anaknya diam, ia masuk pada saat itu ke mihrabnya. Ia kemudian mengulang-ulang hafalan itu di mihrabnya. Sampai kemudian di malam itu sebelum ia tertidur, ia kemudian menghafalkan ayat-ayat yang dibacakan gurunya tadi. Di saat yang sama ibundanya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kesembuhan kepada anakku. Demi Allah, pada saat itu ia dekat dengan Al-Quranul Karim. Pada saat itu ketika ia bangun di malam itu, ternyata ia sampaikan kepada ibundanya, ia bangunkan ibundanya. Ibunda memakai pakaian ini. Ini letaknya di sini. Demi Allah, pada saat itu Allah bukakan pandangan matanya. Pakashafna anka ghita'uka fabasaruka al-yawma hadid. Allah hadirkan kasyaf, pandangan yang tajam kepada anaknya. Dan kasyaf itu demi Allah pada dahulunya guru-guru kita, orang-orang tua kita, sesepuh kita, banyak yang diberikan kasyaf, pandangan yang sangat-sangat tajam. Bukan mereka sebagai dukun, tidak, tapi kemudian kasyaf, pandangan yang sangat tajam Allah berikan kepada mereka. Maka terbuka matanya pada saat itu, ia mampu melihat. Itulah yang kemudian keberkahan dari Allah bagi mereka yang dekat dengan Al-Quranul Karim. Yang terakhir, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Ketika Allah menciptakan makhluk pertama kali ke muka bumi ini, namanya jin. Ternyata para jin pada saat itu kerjanya di muka bumi ini, mereka hanya bertengkar, berkelahi, bertengkar. Dalam kitab Bidayah wan Nihayah disebutkan pada saat itu Allah perintahkan malaikat agar kemudian mengumpulkan seluruh para jin. Maka pada saat itu malaikat mengumpulkan para jin. Ditempatkanlah jin itu pada saat itu, namanya Fijajail Buhur. Ditempatkan ia di tengah-tengah lautan. Jadi yang suka jalan-jalan ke tengah lautan, tanda-tanda lah itu. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kiranya misalnya anak-anak kita mandi, lalu kemudian dia bilang seperti ini, Mbah, permisi Mbah, tak perlu kata-kata itu. Itu adalah apa namanya? Ini makhluk Allah. Bumi ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat pada saat itu mengangkat, membawa semua para jin itu
ke tengah-tengah lautan, dibiarkan mereka di sana, dibawalah jin yang paling soleh ke langit ketujuh. Ketika dibawa ke langit ketujuh pada saat itu, para malaikat dengan jin, lalu kemudian mereka bercengkrama. Mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tapi kemudian pada saat itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi di ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah meniupkan wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihi salam, ada satu perintah Allah pada jin dan malaikat apa? Sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Bukan sujud penghambaan, tapi sujud penghormatan. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Malaikat mau sujud, tapi jin tidak mau sujud. Maka pada saat itu diberilah jin itu gelar iblis, rajanya para jin. Jadi seperti itu. Maka bersyukur kita hari ini, Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Bahkan kesyukuran yang luar biasa. Wahai anak-anak muda, wahai para pemuda, pemuda-pemudi remaja masjid hari ini, Allah berikan kita kesempurnaan yang luar biasa. Kapan lagi engkau menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan lagi kemudian engkau merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kenikmatan yang engkau miliki? Engkau bermalas-malasan kemudian membangun rumahnya Allah, bersama-sama remaja masjid berkumpul. Di mana nanti pertanggungjawabanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di usia remajamu engkau biarkan waktumu begitu saja? Para remaja ini terkhusus, saya yakin dan percaya insya Allah orang-orang tua kita di sini, para asatidz, para guru-guru kita, mereka bisa bersama di sini, berbicara di sini, maju di sini demi Allah, karena mereka dulu dimulakan dari masjid-masjid ini, dimulakan dulu dari sebuah remaja masjid, mereka belajar berbicara, lalu kemudian Allah naikkan derajat mereka. Demi Allah, maka anak-anakku para remaja hari ini bangkit. Di saat kita tidak pernah tahu bahwa kemudian orang-orang tua kita ini nanti nudawiluha, Allah akan hadirkan pergantian di antara kita. Jadi jangan sampai kemudian ketika ada salah satu masjid, mereka tidak lagi memiliki pergantian-pergantian yang terbaik, generasi-generasi terbaik. Antum wahai para pemuda, anak-anak remaja, bangkit insya Allah. Kebangkitanmu itu adalah salah satu tanda syukurmu kepada Allah ketika Allah memberikan engkau sebagai ciptaannya yang terbaik insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita dan insya Allah menjaga hati-hati kita. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.